atau yang di dalam bahasanya orang Jawa menyebutnya mulut ya, atau maulid gitu ya. Makanya bulan Rabiul Awal, bulan Maulid itu selalu dikaitkan dengan peristiwa kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kenapa peringatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa terus kita peringati, gitu ya, peringati setiap tahun, bahkan di dalam rangkaian peringatannya Maulid Nabi Muhammad itu kalau kita melihat banyak sekali ya adat atau bahkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam rangka untuk memperingati itu. Yang pertama yang Ibu tahu adalah di situ bahasanya bukan perayaan, gitu ya, tetapi apa? Peringatan. Ya. Apa dua kalimat ini yang membedakannya yang harus kita pahami? Satu, di dalam Islam itu ada yang disebut hari-hari bermakna atau hari-hari penting, itu satu sebagai perayaan, yang kedua sebagai peringatan. Ya. Kalau perayaan itu apa? Merayakan itu berarti kita bergembira, kita bersuka cita, dan kita benar-benar memberikan sesuatu yang hari itu dengan kegembiraan, dengan kita beraya-raya, gitu ya. Itu merayakan. Berarti kalau merayakan, ya, kita harusnya ada kegembiraan, ada sukacita yang memang dalam sejarah itu, dalam peristiwa itu kita harus benar-benar gembira merayakan itu ya. Kalau dalam Islam itu perayaan ada dua. Perayaan apa? Ya, perayaan ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu kita rayakan. Kita rayakan. Merayakan dengan cara ya, mensyukuri dari rangkaian. Jadi kalau kita merayakan itu mesti tidak cukup dengan hanya tiba-tiba kita merayakan, gitu ya. Pasti ada rentetan ya, kejadian, rentetan peristiwa bahkan yang harus kita lalui dulu. Setelah itu baru kita memetik buahnya dengan merayakan. Itulah yang disebut dengan perayaan hari-hari besar. Ya, makanya kalau Idul Fitri diawali dulu dengan apa? Puasa Ramadan selama 30 hari. Gitu ya. Kalau Idul Adha dirayakan dengan ya, puasa juga kan? Ya, ada yang berpuasa dari puasa Tarwiyah, puasa Arafah, gitu ya. Kemudian dari situ ada peristiwa besar lagi ya, pelaksanaan ibadah haji. Yang tidak berhaji ya, di situ diberikan kesunahan untuk melaksanakan kurban. Ya, nah, kurban. Jadi kurban itu bukan satu kali seumur hidup, tapi setiap tahun. Sama seperti kita merayakan Idul Fitri, ada puasa Ramadan yang harus kita lakukan setiap tahun. Ya, dengan berakhirnya puasa Ramadan dan kita bisa mengikuti ya, melaksanakan seluruh rangkaian itu dengan baik, maka kebahagiaan dan keberhasilan dari rangkaian itu kita rayakan. Kalau di Ramadan berarti dengan hari raya Idul Fitri, kalau di hari haji kita rayakan dengan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Bagaimana dengan peringatan? Ya, kalau di Islam ada apa peringatan? Satu yang tadi kita sudah sebut, peringatan Maulid Nabi. Yang kedua peringatan apa? Isra Mi'raj, gitu ya. Ada lagi peringatan Nuzulul Quran, ya. Maulid tadi sudah tahu. Nah, antara itu ya. Nah, oke. Apa yang ada di dalam maknanya peringatan itu? Ya, kalau peringatan itu kita mengikutinya atau tidak? Di sini di belakang. Kita ikut seperti tadi, kita kalau Idul Adha, Idul Fitri kita harus mengikuti, melaksanakan rangkaiannya sehingga kita menang. Itu apa tidak? Kalau peringatan tidak, gitu ya. Jadi Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran itu kita peringati sebagai sebuah hari peringatan. Ya, kita tidak terlibat secara langsung, kita tidak ya serta merta mengikutinya dari rangkaian pelaksanaan ibadah-ibadah di rangkaian itu, tapi kita mengingat dari kata memperingati.
Ya, jadi di situ ada satu peristiwa yang sangat baik, yang luar biasa, punya nilai-nilai, dan nilainya itulah ya ibu sekalian yang kita ambil, yang kita ingat-ingat, kita maknai di dalam kehidupan. Ya, makanya kalau Maulid Nabi memperingati hari kelahiran Nabi kita, gitu kan? Nah, kita tidak ikut di situ, ya, tapi kita apa sih yang terjadi pada peringatan Maulid Nabi itu? Bagaimanakah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Ada apa di situ? Disitulah perenungan yang terjadi, ya, sehingga kita di situ disunahkan merayakannya, bukan merayakan tapi memperingati. Ya, jadi paham ya konsepnya. Jadi bagaimana kita di dalam beragama beribadah itu ada peringatan, ada perayaan. Ya, oke, kembali ke kata kuncinya Maulid Nabi, kelahiran Nabi kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini banyak yang bisa kita ambil hikmahnya, banyak yang kita bisa ceritakan. Bahkan kalau kita mau melihat satu persatu, setebal kisah yang dituliskan di dalam kisah Maulid itu tidak bisa kita ambil berapa bulan, berapa hari pun untuk kita pelajari secara detail gitu ya. Paling sedikit demi sedikit dari peristiwa itu yang bisa kita ambil ya. Saya melihat yang paling gampang, dan itu saya kira sudah ingat gitu ya. Bagaimana pada hari itu Nabi kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada hari tanggal berapa Ibu? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. tahun berapa? Gajah. Kenalnya dengan tahun gajah, bertepatan dengan hari Isnin. Kalau tahun Masehinya tahun berapa? Tahun Hijrah. Ya, tahun penetapannya dulu gitu ya. 571. Nah, disitulah kejadian itu terjadi, makanya sekarang kita peringati, gitu ya. Sekarang ini kita peringati. Apa yang harus kita ingat? Ya, kita sudah mengenal, kita sudah banyak mendengarkan kisah, kita sudah banyak mendapatkan kisah-kisah yang seumur kita mungkin ya. Kalau sekarang misalnya umur kita 50 tahun gitu misalnya ya, 55 tahun. Paling kita sudah mulai diajarkan kisah Nabi itu. Kalau kita dulu belajar haji 3 tahun, 4 tahun, terus sudah dikenal siapa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita sudah, kalau 55 tahun berarti kita sudah kurang lebih 52 tahun. Setiap tahun kita diingatkan dengan peristiwa Maulid Nabi. Apa yang membekas di hati ibu-ibu sekalian dari peringatan Maulid Nabi itu? Telur. Telur. Dulu ibu-ibu di kampung ada telur, tidak ada telur ya Mas? Oh iya, mungkin kalau yang memang kebiasaannya di daerahnya dari dulu sudah ini ya, kebiasaan. Ramai saja kita sini saja kalau telur, kalau Saya ikut ramai. Kita yang tahu setelah saya umur 30 tahun ketika saya merantau gitu ya, misalnya saya bertemu bersosialisasi dengan teman-teman keluarga saya dari Makassar, dari ini daerah-daerah Sulawesi, baru ternyata peringatan Maulid itu ada simbolnya telur. Nah, telur yang diingat. Jangan telur itu saja yang diingat kok. Ya, apa sebenarnya nilai yang kita harus ya, jadi bukan hanya pokoknya kalau Maulid itu siap ember, gitu ya, ada telur. Kan itu hanya memang sebagai bagian simbol untuk kita Kelahiran beliau. gitu ya. Yang lebih penting adalah ini yang ibu harus ibu harus tahu. sifatnya Kejadian dari lahir dan bahkan yang paling sering kita ceritakan pada saat ya bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau wafat ya, bahkan sampai para malaikat ya, malaikat Jibril ya, kemudian termasuk di situ malaikat pencabut nyawa siapa? Israil. Pencabut nyawa Israil gitu ya.
Nah, Israel. Israel. Israel, kalau Israel itu yang meniup nanti pada saat kita sudah sampai dari kiamat. Jadi ini harus diamat ya. Apa yang terjadi? Simpen. Ya, bahkan beliau benar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang benar-benar membuat kita menangis dengan apa namanya? Ya, beliau yang diingat siapa? Dia tidak menanyakan bagaimana anakku, gitu ya. Bagaimana istriku itu sudah selesai, ya sudah selesai. Tapi kalimat terakhir yang beliau sebut apa? Umatku. Ummati, ummati, ummati. Saya ketika mendengar kembali dan saya membaca kembali atau saya mendapatkan, saya selalu merinding. Bahkan saya ngomong ini tadi saya merinding. Ya, tidak ada di antara kita ketika kita sudah sampai pada ajal kita yang terakhir itu yang kita ingat mesti apa? Ya, ya kita tidak tahu betul, tetapi pada umumnya kita bisa melihat bahwa pada kondisi orang-orang yang sudah terakhir ya kehidupannya itu yang dia pikirkan atau kita aja kelihatan di akhir-akhir kehidupan maka yang kita pikirkan itu mesti lihat dulu bagaimana kalau saya meninggal dengan anak saya, ya, yang suami saya, ya, yang suami istri saya. Kemudian cucu-cucu saya yang ini, harta saya yang ini bagaimana? Itu masih kepikiran kan? Tapi kita juga nggak pikir tetangga saya yang ini teman pengajian saya kira dipikir apa enggak yang gitu? Enggak, kita enggak pernah mendengar cerita itu, gitu loh ya kan? Tapi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Beliau begitu cintanya, beliau begitu benar-benar bahwa keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya itu yang tidak diberikan. Ya, beliau ini bisa memberi pertolongan kepada umatnya. Ya, umat-umat terdahulu itu kalau kita lihat mereka punya umur yang panjang, mereka punya fisik juga yang kuat yang besar dari kita. Iya kan dalam cerita-cerita kisah itu, ya umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi mereka itu orang-orang yang tidak sama dengan kita. Kita ini umurnya kecil, ya fisik juga tidak terlalu besar, tidak seperti para pendahulu-pendahulu kita. Tetapi Allah berikan keistimewaan yang luar biasa. Ya nabi-nabi kita sebelumnya itu berumur sampai ratusan tahun. Ya, sehingga kalau dihitung ibadahnya berarti kan kali ratusan tahun gitu kan. Kita ini rata-rata umur berapa? Kalau kita mengikuti umat Nabi kita Nabi Muhammad di sekitar 60-70 tahun. Jadi hitungan amal kita yang itu dari muwajjih, ya dari balik dari muwajjih, dari kalau kita perempuan pakai 15 tahun. Jadi umur kita dikurangi 15 tahun. Dikurangi umur gila, karena gila. Gitu kan? Kita lagi yang masih perempuan dikurangi lagi selama 7 hari itu biasanya dalam siklus haid kita tidak sholat, tidak puasa, mesti nilai pahalanya berkurang kan? Tetapi Allah tidak menghitung itu, justru Allah melipat gandakan pahala dari umat Nabi Muhammad itu bisa menandingi yang umat-umat terdahulu dengan Allah berikan keistimewaan yang luar biasa. Dulu di umat-umat sebelum Nabi Muhammad tidak pernah ada malam Lailatul Qadar. Itu hanya diberikan kepada masa umatnya Nabi Muhammad. Apa keistimewaan dari Lailatul Qadar? Pahala yang diberikan kepada seseorang yang beribadah pada saat malam Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 contoh. Ya. Dan yang tadi yang saya sebut tadi itu kalau kita makna lebih dalam, bayang nanti itu pada hari terakhir kita dikumpulkan di padang mahsyar dan kita sudah ditimbang semua amal, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita. Dan kalau amal kita tidak memenuhi timbangan itu, maka Allah akan melempar kita ke tempat sesuai dengan amal. Tapi yang disebut tadi itu, ya, Nabi Muhammad itu akan apa? Di dalam cerita dalam kisah itu, beliau itu sebenarnya
sudah masuk, sudah dibebaskan dari dosa, berarti berhak sepenuhnya untuk masuk surga. Tapi beliau tidak akan masuk surga sebelum semua umatku masuk surga. Ibu tahu ini? Tahu kan? Tahu. Terus apa sekarang yang kita bisa berikan? Apa yang sekarang kita bisa amalkan gitu loh? Untuk Banyak baca meyakinkan sholawat. bahwa nanti saya yakin akan mendapatkan pertolongan dari Nabi kita. Banyak bersolawat. Ini benar-benar kita maknai, benar-benar kita lakukan bahwa kalau kita mau lintas itu sebenarnya mengingat yang itu, ya, mengingat yang itu bahwa ya Allah, tidak ada pertolongan lain yang nanti pada saat kita di yaumul akhir itu akan menolongmu kecuali saat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak amalan yang sangat disebutkan, ya, yang paling sederhana, ya, yaitu kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa ibu salawat setiap hari? Harusnya 50 kali, 50 kali. Salawat 50 kali. Ya, 50 kali habis sholat. kalau ibu sempat mendengarkan Ustazah Halimah terus yang keluar di apa TikTok, di apa TikTok ya, misalnya yang paling banyak itu ya, Ustazah itu menyampaikan Maulid Nabi menjadi momentum pengingat kepada kita semua bahwa tidak ada yang nanti bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Maulid itu perbanyaklah sholawat melebihi dari bacaan sholawatmu di hari-hari. Jadi lakukan ya, di bulan Maulid ini lebih dari hari-hari yang lain. Biasanya melakukan 100 biasa. Ya. Ustazah Halimah Adis menyebut begini, kalau itu memang kita benar-benar mau satu kali hidup 878. Kalau nggak mampu ya mampu 100. Nggak harus kali yang satu itu. Ya semampumu berapa, tapi harus kamu lebihkan. Dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kalau kita selesai sholat misalnya biasanya 10 berarti 50 misalnya ya. Maka di bulan Maulid ini tambah yang kita biasanya duduk ya sambil nonton TV ya, sambil masak terus ditambah lagi di kita dan saya sudah banyak mendapat bukti bahwa ternyata simpanan orang-orang yang membaca sholawat itu pada saatnya itu benar-benar dirasakan. Benar saya sudah beberapa bahwa yang saya tahu sepertinya nggak melakukan apa-apa amalan yang ini gitu ya, tapi ternyata ini adalah gabungan dari sholawat yang memang pada saat dia butuh, pada saat dia ngerasa saya harus. Jadi pada saat di kondisi kita tersebut, pada saat kondisi kita benar-benar ya Allah, ya, kita benar-benar meyakini bahwa tidak ada jalan-jalan lain yang memberikan bantuan. Walaupun kita percayanya nanti kita akan diberikan semua, tapi ya syafaat Nabi Muhammad, pertolongan Nabi Muhammad dengan sholawat, ternyata Allah sudah tunjukkan kepada kita sebelum kita bersorak. Saya dulu kayaknya sudah pernah cerita gitu ya, bagaimana orang-orang yang benar ya itu sampai dihitung dan ditargetkan gitu ya, ketika dia benar-benar ditambah dan pada tambahi lagi dengan doa usul Bismillahirrahmanirrahim wa huwa as-sami'. Ya, jadi
ya. Jadi maka tidak ada lain, tidak ada bukan, yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan adalah memperingati Maulid itu berbanyak sholat. Selain terus kita bisa mempelajari bagaimana syurah, ya, kisah-kisah Nabi beserta keluarganya, beserta para salafus saleh itu kita teladani, kita ikuti. Maka yang bisa kita lakukan bil lisan, wabil apa namanya ya, hati kita terus berselawat ya, lisan kita terus berselawat, dan kita juga agungkan itu, insya Allah itu akan menjadi catatan amal timbang membantu ya, nanti pada saat berhitung dan kita layak untuk memantaskan diri gitu ya. Kalau kita kan memantaskan diri bahwa saya nanti pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memantaskan diri. Gitu ya Ibu ya. Saya kira itu ya jam 5. Ya, sudah kan?